warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, ketua kelas silahkan persiapkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widianti. Kalian bisa panggil saya dengan Wid. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu pengen tanya, apakah kalian masih ingat mengenai bentuk aljabar? Oke, bentuk aljabar terdiri dari berapa? 3. Apa aja? Variabel, koefisiens, dan konstanta. Oke, benar ya. Nah, kalau misalnya Ibu berikan contoh seperti ini, mana yang merupakan variabel? Oke, X merupakan variabel. Koefisiens? Benar, 2 merupakan koefisiens dan berarti 3 merupakan konstanta. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, dan siswa dapat menyelesaikan permasalahan nyata dengan menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, dengan kita mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, kita bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana disajikan dalam bentuk soal cerita. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ya. Yang pertama kita akan bahas tentang persamaan. Ada yang tahu maksud dari persamaan itu apa? Oke, benar. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Nah, dari katanya saja sudah ketahuan kan? Persamaan. Maka tanda yang digunakan adalah sama dengan. Oke, bentuk umum dari persamaan adalah AX ditambah B sama dengan 0. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Misalnya 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengelompokkan variabel dan konstanta. Ruas kiri kita kelompokkan variabel dan ruas kanan kita kelompokkan konstanta. Maka 7x dikurang 2x sama dengan 16 ditambah 4. 7x kurang 2x yaitu 5x sama dengan 16 ditambah 4, 20. Nah, selanjutnya kita harus bagikan kedua ruas dengan koefisiens. Di sini koefisiennya kan 5 kan? Maka 5x per 5 sama dengan 20 per 5. Maka nilai x adalah x sama dengan 4. Oke, ini ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, yang kedua kita masuk ke pertidaksamaan. Nah, untuk pertidaksamaan ini berbeda dengan tanda yang digunakan pada persamaan. Untuk pertidaksamaan, tanda yang digunakan yaitu kecil dari atau sama dengan, besar dari, atau besar dari atau sama dengan. Untuk pertidaksamaan ini memiliki 3 sifat. Sifat pertama yaitu tanda pertidaksamaan tidak berubah jika ruas kiri dan ruas kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan positif atau negatif yang sama. Sifat 2, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika ruas kiri dan ruas kanan dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Nah, sedangkan untuk yang sifat ketiga berbeda dari sifat pertama dan yang kedua. Sifat yang ketiga ini tanda pertidaksamaan berubah jika ruas kiri dan ruas kanan dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Nah, untuk contohnya 3x dikurang 4, 3x kurang
4 besar dari atau sama dengan 16 ditambah 8x. Cara pengerjaannya sama dengan yang persamaan tadi, kita harus mengelompokkan antara variabel dengan konstanta. Jadi variabelnya 3x dikurang 8x besar dari atau sama dengan 16 ditambah 4. 3x kurang 8x yaitu min 5x besar dari atau sama dengan 16 tambah 4 yaitu 20. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita harus membagikan kedua ruas dengan koefisiens. Koefisiens di sini kan min 5. Jadi min 5x per min 5. Ingat yang sifat ketiga tadi, tanda pertidaksamaan berubah jika ruas kiri dan ruas kanan dibagi atau dikali dengan bilangan negatif yang sama. Jadi tandanya kan tadi yang awal besar dari atau sama dengan, maka berubah menjadi kecil dari atau sama dengan 20 per min 5. Maka hasilnya adalah x kecil dari atau sama dengan min 4. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x kecil dari atau sama dengan min 4, x elemen dari bilangan real. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oke, enggak ya. Selanjutnya, pengaplikasian persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Seperti yang sudah Ibu katakan di awal bahwa dengan kita mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, kita bisa memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam soal cerita. Nah, kita sekarang langsung saja ya. Sekarang kita akan membahas untuk pengaplikasian persamaan linier satu variabel. Diberikan sebuah permasalahan yaitu Wati membeli 20 permen di warung yang ada di dekat rumahnya. Ketika sudah di rumah, adik-adiknya yaitu Wayan, Inah, dan Nita meminta permen Wati. Dan sehingga permen Wati tersisa menjadi 11 biji. Jadi pertanyaannya adalah berapa banyak permen yang diminta oleh adik-adiknya Wati? Oke, untuk menyelesaikannya, pertama kita harus membuat terlebih dahulu model matematikanya. Dengan tadi kan dibilangnya kita belum tahu seberapa banyak permen yang diminta oleh adiknya Wati. Maka kita misalkan X permen. Kemudian jadi model yang didapatkan adalah 20 kurang X sama dengan 11. Kenapa modelnya didapatkan 20 kurang X sama dengan 11? Itu kan tadi Wati membeli permen 20 biji dan sisanya adalah 11. Dan kita tidak tahu seberapa banyak permen yang diminta oleh adiknya Wati. Sehingga modelnya adalah 20 kurang X sama dengan 11. Sama aja kayak 20 kurang berapa sih yang menghasilkan 11? Seperti itu. Jadi sehingga 20 kurang X sama dengan 11 min X sama dengan 11 dikurang 20 min X sama dengan min 9. Nah, ini kan hasilnya min X kurang sama dengan min 9. Gimana sih caranya biar kita bisa mendapatkan nilai X-nya tanpa tanda negatif? Dengan cara kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan min 1. Jadi min X dikali min 1 sama dengan min 9 dikali min 1. Min X kali min 1 yaitu X
sama dengan min 9 kali min 1 yaitu 9. Jadi permen yang diminta oleh adiknya Wati adalah 9 biji. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, sekarang kita masuk ke permasalahan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk pertidaksamaan linear satu variabel ini sedikit berbeda dengan yang persamaan ini. Kita harus memperhatikan soal yang diberikan pada permasalahan pertidaksamaan linear satu variabel. Misalnya di dalam soal cerita tersebut terdapat kata kurang dari, maka tanda yang kita gunakan adalah kecil dari. Kemudian jika di soal cerita tersebut ada kata kurang dari atau sama dengan, tidak lebih dari, paling banyak atau maksimum, itu menggunakan tanda kecil dari atau sama dengan. Nah, sedangkan untuk tanda besar dari, jika soal cerita memuat kata lebih dari, dan untuk tanda besar dari atau sama dengan, jika di dalam soal cerita memuat kata lebih dari atau sama dengan, tidak kurang dari, dan paling sedikit atau minimum. Oke, diberikan permasalahan yaitu Pak Yaya memiliki mobil box pengangkut barang dengan daya yang tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Yayah adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya adalah 20 kg. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita misalkan X ini menyatakan banyaknya kotak. Banyak kotak yang diangkut oleh mobil. Kemudian setiap kotak itu beratnya kan 20 kg. Sehingga X kotak beratnya adalah X kotak beratnya adalah 20X. Nah, kemudian tadi kan dikatakan bahwa berat badan Pak Yaya 60 kg kan. Jadi model matematika yang kita peroleh adalah 20X ditambah 60. 20X yaitu kotak beratnya 20X dan 60 itu adalah beratnya Pak Yaya. Kemudian yang ditanyakan tadi kan kotak paling banyak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan. Ingat, ada kata paling banyak, maka tanda yang digunakan adalah tanda kecil dari atau sama dengan. Dan setiap pengangkutan itu tidak lebih dari 500 kg. 500. Maka model matematika yang diperoleh adalah 20X tambah 60 kecil dari atau sama dengan 500.
Dan sekarang kita tinggal menyelesaikan untuk mencari nilai X-nya. Maka 20X kecil dari atau sama dengan 500 dikurang 60. 20X kecil dari atau sama dengan 500 kurang 60, 440. Untuk mencari X-nya sama seperti yang sudah dikerjakan di awal tadi, yaitu dengan cara kita membagikan kedua ruas dengan koefisien. Koefisiennya di sini kan 20, maka 20X per 20 kecil dari atau sama dengan 440 per 20. Maka didapatkan X adalah X kecil dari atau sama dengan 440 bagi 20, yaitu 22. Maka banyaknya kotak paling banyak yang diangkut dalam sehari pengangkutan yaitu 22 kotak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baiklah. Jika tidak ada, Ibu hanya ingin mengingatkan untuk kalian selalu mengingat bahwa dari sifat-sifat pertidaksamaan, kemudian dalam soal cerita pertidaksamaan, tanda yang kita gunakan tuh harus seperti apa. Oke, baiklah, sekian untuk hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.